Halo. Nah, kembali lagi bersama saya Albert Stefanus di dalam personal project saya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan pada video perkenalan sebelumnya. Nah, di sini marilah kita memulai pembahasan dan pembelajaran terkait topik-topik atau pelajaran-pelajaran yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Oke, marilah kita buka personal project saya ini dari tahap 1, pelajaran matematika. Untuk susunan materinya sendiri, untuk peta konsepnya sendiri, bisa dilihat dari tampilan berikut ya. Nah, untuk pembahasannya, untuk urutan pembawaannya itu, di sini saya akan mulai dari pertama, itu pembahasan tentang deret bilangan, dilanjutkan pembahasan fungsi linear, selanjutnya fungsi non-linear, dan yang terakhir itu pembahasan untuk ekspansi binomial. Nah, oke. Pelajaran matematika. Nah, di sini kalau saya tanya ke teman-teman sekalian, apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau ngedenger kata matematika? Nah, di sini biar saya tebak, pasti angka, hitung-hitungan, dan tentu saja rumus. Bener gak? Well, saya tak akan membantah ya karena memang memang begitu adanya gitu ya. Eh, tapi sangat disayangkan gitu, karena pemikiran-pemikiran tersebut yang kadang membawa membawa konotasi negatif untuk matematika itu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya matematika itu bukan melulu tentang hal-hal tersebut. Nah, matematika itu bagaimana kita mengamati atau melihat pola dan menyusun logika. Karena kalau kita bisa melihat pola, kalau kita bisa mengamati pola, maka kita bisa menyusun logika berdasarkan pengamatan pola yang terjadi gitu. Nah, di sini biar langsung paham, saya kasih contoh dasar sederhananya. Contoh dasar sederhananya, kita akan melihat pola yang terjadi pada sebuah susunan bilangan, susunan angka. Di sini misal saya punya 4, 6, 8, 10, dan selanjutnya. Atau satu lagi misal 21, 19, 17, 15, dan seterusnya. Nah, kalau misal saya tanya ke teman-teman sekalian, untuk deret selanjutnya, untuk suku selanjutnya, apa sih bilangannya? Nah, untuk yang di atas itu, kalau kita ngelihat polanya, kalau kita amati, maka selanjutnya langsung bisa kita tebak. Selanjutnya itu 12. Begitupun untuk yang di bawah. Kita lihat polanya, kita amati, oh berarti selanjutnya itu adalah 13. Karena untuk yang atas kita lihat bahwa polanya itu adalah plus 2, plus 2, plus 2. Maka selanjutnya pun pasti plus 2. Yang di bawah juga demikian. Kalau yang di bawah itu polanya min 2, min 2, min 2, maka selanjutnya pun pasti min 2. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Kalau kita bisa mengamati pola, dari pola tersebut akan terlahir logika. Nah, dalam matematika, contoh yang ini atau susunan deret ini itu disebut sebagai deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu adalah susunan bilangan atau deret angka yang polanya itu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini saya kasih contoh yang lain lagi. Misal saya punya 1, 3, 9, 27, dan selanjutnya. Satunya lagi itu 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Sama kayak tadi, kalau saya tanya, selanjutnya suku selanjutnya itu apa? Untuk yang atas itu berdasarkan polanya, maka selanjutnya itu 81. Untuk yang bawah, berdasarkan polanya, maka selanjutnya itu 4. Nah, untuk yang atas, kita bisa lihat polanya itu adalah kali 3, kali 3,
kali 3, demikian pun maka selanjutnya kali 3. Untuk yang bawah juga sama. Kalau untuk bawah polanya itu bagi 2, bagi 2, bagi 2, maka selanjutnya pun bagi 2. Nah, untuk susunan angka yang ini, untuk deret bilangan yang ini, dalam matematika itu disebut sebagai deret geometri. Yang mana, seperti yang sudah dilihat di sini, deret geometri itu memiliki pola perkalian atau pembagian. Nah, inilah yang saya sebut tadi bahwa kalau kita bisa mengamati pola, kalau kita bisa ngelihat pola yang terjadi, maka kita pun bisa menyusun logika berdasarkan pola tersebut. Nah, di sini marilah kita breakdown satu persatu. Kita breakdown untuk yang deret aritmatika dulu. Nah, untuk deret aritmatika, saya akan masih mengambil contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi itu 4, 6, 4, 6, 8, 10, dan 12. Dan kita bisa melanjutkan berdasarkan pola yang terjadi gitu. Nah, namun di sini misal saya tanya, apa sih suku ke 30? Nah, suku ke 30 di sini meskipun kita sudah tahu polanya, tapi kalau yang pengen kita cari itu jauh di depan, masih panjang ke depan, itu kalau manual, kalau pakai tangan, ya sama aja bohong. Susah, makan tuh pola gitu. Nah, disinilah gunanya matematika. Di sini kita berdasarkan pola tadi, kita susun logika yang bisa kita rumuskan untuk membuat sebuah formula gitu, untuk membuat sebuah rumusan. Nah, di sini kan kita punya ini kan berarti jadi suku pertama. Saya sebut U1, ini suku kedua U2, dan selanjutnya U3, U4, dan U5. Kayak gitu. Nah, kemudian, polanya tadi. Polanya tadi kan ini plus 2, plus 2, plus 2, dan plus 2. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini misal kita kan mulainya itu dari langkah pertama. Langkah pertama itu kan U1. U1 itu kan tadi 4. Lalu U2. U2 itu tadi adalah 6. Nah, tapi 6 ini kan bisa juga saya tulis itu merupakan U1 ditambah dengan polanya tadi. Pola kita tadi adalah 2. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa ngitung untuk U3. Untuk U3 itu 8. Yang mana ini bisa saya tulis sebagai U2 ditambah dengan pola kita tadi, yaitu ditambah 2. Dan U2 kita tulis sebagai yang di atas tadi, sehingga ini pun bisa kita tulis, kita perpanjang penulisannya menjadi U3 itu adalah U1 ditambah 2 ditambah 2. Nah, di sini kita bisa ngelanjutin polanya sampai ke bawah. Kemudian di sini baru kita rumuskan dia. Nah, di sini kan bisa saya rumuskan ini menjadi adalah U1 ditambah dengan 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, yang ini juga sama. Kalau yang ini adalah U1 ditambah 2 kali 1. Karena karena 2-nya cuma ada 1. 2 kali 1. Nah, berdasarkan pola, kita udah bisa ngeliat polanya. Berdasarkan pola ini, maka U1 pun bisa saya tulis menjadi U1 tambah 2 kali 0. Nah, di sini bisa kita lihat nih hubungannya. Hubungannya itu adalah kalau misal saya pengen ngecari U4, maka berdasarkan pola yang terjadi tadi, U4 ini bisa saya tulis sebagai U1 ditambah dengan 3 dikalikan 2. Yang berarti kalau kita tulis U1-nya tadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Sesuai dengan pola yang terjadi. Nah, dalam rumusan matematika ini kita bisa tulis sebagai jika kita ingin mencari suku tertentu, suku UN, maka itu bisa kita tulis, kita bisa carinya dengan rumusan seperti ini. U1
ditambah N kurang 1 dikalikan dengan pola kita tadi, atau D. Misal D saya tulis kayak gitu. Ini adalah rumusan untuk mencari suku tertentu dari deret aritmatika. Nah, di sini kita coba. Berarti kita pengen ngecari suku ke-30, maka U30. U30 itu berarti U1. U1 kita tadi 4 ditambah N kita tekan tadi pengen ngecari suku ke-30. Berarti 30 kurang 1 dikalikan dengan D. D kita tadi 2. Maka ini langsung 4 ditambah 29 dikalikan 2, yang berarti 4 tambah 58. Hasilnya itu adalah 62. Nah, dengan demikian kita berhasil mengubah pola menjadi sebuah rumusan matematika, menjadi sebuah formulasi berdasarkan logika dari pola yang terjadi tadi. Nah, itulah gunanya matematika. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas deret geometrik.